yang akan dipimpin guru kita Bapak Ustadz Muhammad Nahwi. Mudah-mudahan niat dan langkah kita tempat yang mulia ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak yaumul qiyamah mendapatkan sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjaga acara pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah, dengan harapan kita yang hadir mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi ya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina. Amin. Selanjutnya pengajian yang akan disampaikan guru kita Bapak Ustadz Muhammad Nahwi. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Seksi Umuria Bapak Redi, Bapak Wiranto, Bapak Zainal
hajatihi. Amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, Allah senantiasa berkahi kehidupannya, Allah senantiasa memberkahi ke rumah tangganya. Yang kami hormati pula para orang tua kita, Bapak Haji Suritno, Bapak Dasuki, dan juga bapak-bapak yang lainnya, juga para hadirin jamaah sekalian yang dalam hari ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin dan ridhonya sehingga bisa berkumpul berwajah bersilaturahim sekaligus melaksanakan kewajiban kita, di antaranya ialah salat subuh berjamaah ditambah dengan diterangkan dan ta'limul Quran wa ma'anil huruf dan kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah itu Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah akan memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah telah mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kajian kita mulai akan diintinya dan tak bosan-bosannya kita awali dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra putri istri saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barakah. Allah segera berangkatkan kita ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala haji ini. Ya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita doakan keluarga kita, salat pemilihan dan orang yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, wabil khusus keluarga dari Bapak Sugeng, keluarga dari Bapak Heru, dan keluarga dari Bapak Zainal, dan juga mudah-mudahan keluarga dari kita semuanya yang saat ini mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Setelah sehat Allah akan kiatkan, Allah memberikan kegiatan semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, maka kita kaji kembali suratnya masih surat Asy-Syu'ara juznya 19. Halaman di sini halaman 298 299. Ayatnya kita coba yang berapa ayat ini? Ke 189. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
menerangkan tentang kisah atau sejarahnya Nabi Syuaib dan kaumnya kaum Al-Aika, di mana bahwa ayat yang selanjutnya menerangkan bahwa orang-orang kafir akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena atas kesombongannya yang pada saat itu menantang Nabi Syuaib, suruh menurunkan gumpalan-gumpalan yang ada di langit apabila Nabi Syuaib memang orang yang benar. Maka ketika mereka mendustakan Nabi Syuaib, maka mereka mendustakan ya Nabi Syuaib alaihissalam, fa'ahadahumul adab. Salah ya? Ada sebelumnya. Inna fi dzalika ayat, sesungguhnya yang demikian inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana aktsarul mukminin, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau percaya dan tidak beriman. Orang yang mendustakan Nabi Syuaib ketika menyampaikan, maka fa'akhadhahumul adzab yaumadullah, maka mereka ditimpa dengan kegelapan yang sangat gelap, ya. Innahu kana 'adzabu yaumin 'adzim, sesungguhnya inilah siksaan pada hari yang dahsyat. Inna fi dzalika ayat, kaum ayat dari wa makana azal mukminin, kebanyakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbaka lawal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, lawal aziz, yang maha perkasa, dan juga ar-rahim, maha penyayang atau kasih sayang. Kita selalu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus ibarat layangan diulur terus benangnya sampai kemana mentoknya. Tujuannya apa? Agar ia nantinya lama-lama bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat yang lain, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bergegaslah, bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah, uiddat lil muttaqin, yang mana disiapkan untuk orang yang bertakwa, yang hambarannya bagaikan langit dan bumi. Luar biasa. Insyaallah kita yang hadir dan juga yang belum sempat hadir, yang sempat mendengarkan taklim, insyaallah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita punya pemimpin yang sangat luar biasa, sudah menjamin bahwa kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Setiap ada seluruh umatku, kata Nabi, yadkhuluna jannah, akan masuk ke dalam surga. Maka iyanya pakai fi'il mudhari, yadkhuluna jannah illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Makanya banyak orang yang tidak mau diajak masuk ke dalam surganya Allah karena kesibukannya, karena memang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illahu latanzilu rabbil alamin. Wa inna, dan sesungguhnya Al-Quran itu latanzilu rabbil alamin. Lahnya lam taukid, artinya kepastian bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam, Rabbil alamin,
Tuhan seluruh alam. Nazalahu biruhil amin, nazala bi ruhul amin. Allah turunkan Al-Quran, nazalahu, Allah menurunkan Al-Quran tersebut biruhul amin, dengan perantara ruhul amin ialah malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu sebutan yang lain ialah ruhul amin. Makanya dimanfaatkan oleh orang muslim di sana ruhul kudus, ya, ruhul kudus. Ini ruhul amin itu ialah malaikat Jibril alaihi salam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ala qalbika, tujuannya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril ala qalbika, agar masuk ke dalam hatimu Muhammad. Tujuannya apa? Litakuna minal munzirin, supaya membawa kabar yang menakutkan, dalam arti membawa peringatan, ya, peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui Nabi Muhammad SAW yang selalu membawa kabar atau peringatan, baik peringatan itu baik maupun peringatan yang menakutkan, ya. Ada kalau yang baik ialah kabar gembira, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Namun kabar yang sangat menakutkan ialah akan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semuanya masuk surga, ya. Iya, cuma proses. Surga itu sebetulnya murah, tapi banyak yang tidak mau coba dulu ditaklim. Ini tujuannya kita untuk menggapai surga. Namun karena syaitan laknatullah alaih yang selalu menggoda kita, sehingga kita dibisikin supaya males bawaannya. Apalagi malamnya habis nonton bola, ya. Apalagi di pada hari ini, hari Minggu, banyak ada yang pergi ke puncak. Malam Minggu ada yang di puncak, di villa-villa, atau persiapan pelantikan presiden kali, ya. Pelantikan presiden pada hari ini, ya. Diundur ya Mas kan? Ya, jam 9 Jam 9, ya. Nanti sorenya ngawal Pak Jokowi pulang kampung, luar biasa nostalgia pulang kampung Pak Jokowi, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan di dalam hatinya baginda Rasulullah Muhammad SAW agar ia membawa kabar berita, memberikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu dengan pakai bahasanya bahasa Arab. Makanya kalau kita membaca Latin kadang-kadang agak sulit juga, ya. Tapi kalau dengan pakai huruf Arab kita lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai Latin kan bismillahnya, lamnya pasti 2, ya, L-nya pasti 2. Jadi kalau pakai Arab lebih ringan karena disingkat dengan tanda tasydid bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hurufnya itu double, tapi ada tanda tasydid, ya. Wa illahu lafi zuburil awwalin. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran lafi zuburil awwalin, disampaikan kepada orang-orang yang terdahulu, umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi
mengajak umatnya supaya menuju jalan kebaikan, akan tetapi banyak tantangan-tantangannya, sehingga yang teristimewa ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalam yakun lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israil. Awalam yakunu, apakah tidak cukup buat kalian ayat dan tanda-tanda ayu alimah, mereka sudah mengetahui al ulama Bani Israil. Ulamanya Bani Israil itu sebetulnya mereka sudah mengetahui bahwa adanya Al-Quran, karena mereka itu tidak menganut agama Islam, sehingga disebutnya ahli kitab. Ya, kalau kita ini kitabnya ya kitab Al-Quranul Karim. Awalam yakun lahum, apakah kalian tidak cukup tidak cukup mengerti bahwa ayat dan ayu Allah aya'lamul ulama Bani Israil. Jadi ulamanya, kiainya Bani Israil itu sudah mengetahui bahwa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula nazzalnahu ala ba'dil a'zamin. Walaula nazzalnahu ala ba'dil a'zamin, jikalau seandainya apabila Al-Quran ini diturunkan kepada orang-orang yang selain beragama Islam, tentunya mereka tidak percaya juga, ya. Jadi tidak percaya dengan adanya Al-Quranul Karim yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Faqara'ahu, maka apabila Al-Quran ini dibacakan alaihim, atas mereka orang-orang yang bukan orang muslim, maka bihi mu'minin, maka tetap mereka tidak akan percaya dan tidak akan beriman kepada Al-Quranul Karim. Tapi alhamdulillah, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, bermacam-macam proses, ada dengan asbabnya, dengan suara azan, Allah berikan hidayah. Ada yang mendengarkan dengan pengajian, alhamdulillah Allah berikan hidayah. Seperti astronot, ya, astronot ketika sedang meluncur ke atas, begitu mendengar kumandang suara azan subuh, langsung Allah berikan hidayah sehingga ia sadar menjadi seorang mu'allaf. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum diberikan kesadaran oleh Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa segera memberikan kesadaran hidayah. Akan tetapi kadang-kadang kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penganut agama Islam, namun godaannya luar biasa, ya. Yang mestinya lebih giat daripada orang yang tadinya sebelum muslim, akan tetapi kadang-kadang lebih getol lagi orang yang mu'alaf, ya. Karena kita ini bersyukurnya Islam keturunan, begitu lahir karena kedua orang tua kita muslim, udah dicatatnya agama Islam, gak usah pakai proses mu'alaf, akan tetapi sudah langsung menjadi penganut agama Islam.
la yu'minu benar kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Kadzalika yang demikian itulah salaknahu fi qulubil mujrimin, maka bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya, fi qulubihim di dalam hati mereka, al-mujrimina, maka mereka akan ditimpakan musibah, akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. La yu'minuna bihi hatta yaral adzabal alim. La yu'minuna, mereka tidak beriman, tidak percaya bihi kepada Al-Quran, hatta yaral adzab, sehingga mereka itu melihat atau menyaksikan siksa al-alimun yang sangat pedih, ya. Jadi oleh karenanya sebelum kita melihat, membuktikan siksaan Allah yang sangat pedih, tentunya kita berusaha ketika masih hidup di alam dunia untuk mencari kebaikan, mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, tujuannya buat bekal nanti, ya. Sebab apabila kita sudah wafat, ada 3 hal yang ditunggu-tunggu. Yang pertama, tunggu datangnya hari kiamat, ya. Bagi orang yang beriman, tentunya walaupun baru saja wafat, baru saja dimakamkan, seolah-olah sebentar banget. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ketika wafatnya sudah baru saja, seolah-olah sudah ratusan tahun. Tujuannya apa? Agar segera mendengarkan keputusan dari Allah, apakah dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. 3 hal yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah meninggal. Lalu yang kedua, orang yang meninggal dunia di alam barzah nanti, tentunya yang ditunggu-tunggu ialah doa dari keluarganya. Oleh karenanya alhamdulillah di kita ini masih ada budaya-budaya ketika wafat kita bacain tahlil, bacain surah Yasin. Insya Allah, bukan insya Allah lagi, pasti sampai, ya. Jadi kita insya Allah jangan ragu-ragu. Lalu yang ketiga, yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah wafat ialah laporan, ya. Laporan dari malaikat nanti akan menyampaikan ketika orang tua kita, keluarga kita sudah wafat. Nanti malaikat akan memberikan laporan kepada orang yang sudah wafat di alam barzah, kira-kira keluarganya yang masih di alam dunia ngapain, ibadah atau tidak, ya. Kadang-kadang yang dikhawatirkan ketika ditinggal oleh orang tua, anak-anaknya pada ribut, ya. Ributnya mungkin tidak lain pada rebutan warisan, ya. Makanya mudah-mudahan kita ini mempunyai anak-anak yang soleh sehingga mau memegang amanat menjaga orang tua kita yang sudah wafat. Alhamdulillah setiap malam Jumat ada kegiatan baca surah Yasin, surat udah ketemu surat Asy-Syu'ara, Pak Nur, ya. Jadi yang kita perlu perhatikan, kita yang masih hidup dalam dunia, apabila mempunyai orang tua, saudara, handai tonan atau kerabat yang sudah wafat, sering kita bacain, kirimin doa, ya. Ketika orang tua kita, ketika kita mengorbankan, boleh atas nama orang tua atau kita berkorban,
pahalanya buat orang tua kita gitu ya. Jadi kitanya juga dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini besok pada bisa korban semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, menjaga amanah yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kita. Jadi tergantung kedua orang tua kita waktu kita masih kecil, apakah dididik dengan kebaikan, apakah didik dengan kurang baik ya. Makanya ada di antaranya orang tuanya sibuk ya urusan dunia segala macam, sehingga tidak sempat menasehati anak-anaknya. Kadang-kadang banyak karena kurang perhatian sehingga anaknya itu cari pelarian, cari jati diri. Insya Allah anak-anak kita anak yang soleh amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir termasuk orang yang soleh, selalu mendoakan kedua orang tua yang pada pagi hari ini duduk di taman surganya Allah, pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Agar apabila kita punya rezeki, jangan lupa buat saya pribadi sendiri dan juga pahalanya buat kedua orang tua kita. Pak Eko, saya ada rezeki sedikit nih buat saudara infak ya, pahalanya insya Allah buat orang tua saya umpamanya ya, umpamanya banyak kegiatan-kegiatan yang membuat orang tua kita senang ya. Jadi makanya dalam dalam kitab Nasha'il Diniyah diterangkan bahwa ketika sudah ada di alam barzakh, tentunya dalam keadaan timbul tenggelam sebagaikan orang yang sedang timbul tenggelam di lautan, yang tadiru doa min ahlihi wa ibnihi, yang mana selalu mohon mengharapkan doa dari anak-anaknya dan min ahlihi dari keluarganya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Waktu juara yang memisahkan kita, mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilafan dan kekurangan. Kesempurnaan